kadang ya problemnya selalu terjadi di pengusaha dengan keluarganya. Kita sebenarnya tuh orang tua tuh punya tujuan yang sama dengan anak. Kita selaku anak, kita punya tujuan goals yang sama. Pengen sama-sama sukses lah ya. Pengen sama-sama jadi bernilai suatu saat. Tapi mungkin jalannya berbeda. Nah, jalan yang berbeda ini yang kita harus komunikasikan dengan orang tua kita. Kadang ada anak tuh yang punya ego yang terlalu besar, nggak mau dengerin atau tidak mau menjelaskan. Mencari kata yang baik untuk ngobrol dengan orang itu susah sekali. Betul. Dan harus pas timingnya. Ya. Jangan di saat dia lagi emosi, Ya, gitu benar. Jangan di saat dia lagi misalnya kerja atau Ya. lagi santai, coba obrolin dengan akal sehat. Ngasih pertimbangan kalau misalnya pilihan ini, positifnya ini, negatifnya ini. Jadi waktu itu coba jelasin gitu sih. Nah, salah satu poinnya tadi, kalau misalnya pun ini gagal, ibu sih terutama, Bu, aku bakal kerja lagi. Jadi santai, tenang. Belum ada tanggungan nih gue. Oke. Jadi pas saat itu langsung ya udahlah ya. Approve gitu ya. Dari situ ya udah, di ujung coba-coba ya alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Oke. Jadi hampir sama lah ya jawabannya, harus jadi pegawai. Kemudian tadi curi-curi waktu buat mengasah mental di apa namanya? Di bisnis kecil kan. Sampai pada Sulisius. Sulisius dari awal sampai sekarang 1 tahun ya kayak gini. Kalau bisnis baru, kalau aku sih bisa bilang pionir ya. Salah satu pionir bisnis jasa cuci sepatu ya. Di Pontianak. Dalam 1 tahun Ger, ngelihat bisnis itu berkembang kah? Atau kayaknya bisnisnya cuma stagnan ya? Yang lucunya waktu mulai start ini kan waktu mulai ini itu tidak melihat ini tuh sebagai satu hobi, tidak juga. Waktu itu udah mulai lari, mulai bisnis ini 2015 kalau nggak salah. Waktu itu udah mulai hobi lari, mulai baru start hobi lari waktu itu. Jadi dapat insight-nya kenapa nyari peluang itu saat ikut ini Coloran. Iya. Coloran di Rumah Radang, pesertanya ada 6.000. Coloran pertama di Pontianak. Yang becek-becek tuh Nah, ya, becek. pokoknya itu kan tanah kuning semuanya tuh situ tuh. Nah, waktu itu tuh ada teman satu komunitas lari yang bilang, "Bang, itu semua sepatunya kotor tuh ya. Kok keren ya kalau misalnya ada usaha ini." Oh iya ya. Tapi sebelumnya udah tahu usaha itu. Tahu tapi tidak ngulik. Sekedar tidak, tahu, pernah baca artikel tentang usaha seperti ini, di luar ada, di Indonesia pun ada gitu. Tapi tidak tertarik waktu itu. Tapi ujungnya dicoba. Ya sampai sekarang lah. Karena emang dasarnya senang belajar hal baru, senang ngulik. Terjunlah nyoba-nyoba dunia Instagram. Karena ikut seminar Instagram. Oh. Ada seminarnya ya? Ada seminar. Seminar Instagram ya? Ada. Bagaimana cara? Menghasilkan uang dari Instagram lah. Oke. Waktu itu tuh masih ingat dagelan tuh baru keluar. Nah, jadi itu konsepnya meniru dagelan. Bikin akun buzzer, kita bikin konten yang relate dengan audiensnya, dengan followersnya. Setelah puluhan ribu tuh kejual. Waktu itu masih laku 14 juta. Akun Instagram? Akun Instagram 14 juta? 14 juta. Oke. Waktu itu masih ingat itu tuh akun kesehatan, bagi-bagi tips kesehatan, kecantikan. Oke. Di follow ada berapa artis juga. Oke. Itu yang aku jual. Dari situlah yang jadi mungkin modal aku survive selama di Sulisius yang penghasilan tidak menentu di awal tadi. Oh begitu. Ya tabungan lah ibaratnya. Aku udah punya cadangan uang nih di tabungan. Kalau misalnya terjadi sewaktu-waktu di Sulisius yang tidak menentu ini kan, ya setidaknya aku masih bisa survive lah dengan uang tabungan aku dari hasil ngulik-ngulik tadi. Ngulik-ngulik Instagram tadi ya. Kalau di awal 1 tahun pertama, Sulisius tahun berapa sih Kir? Berdirinya 2015 bulan Februari nggak salah. Oh sih, sampai ingat ya. Harus dong, itu pencapaian. Anak. 2015 ke tahun 2016 itu tadi berbekal memang udah ada basic marketing, berbekal juga ada markomnya dikit. Terus jadi ada mengenal dunia online, sosial media. Dunia online, jadi sosial media. Jadi jualannya tuh udah nggak door to door, tapi bisa udah di online. Udah di online. Udah di online, bikin dimudahkan konten sendiri, bikin foto sendiri, editing sendiri.
caption sendiri, semuanya sendiri. Maintenance sendiri semuanya. Maintenance sendiri. Oke, Dapat pelanggannya pun dari online. Oke. Nah, dari situlah mungkin apa ya? Kalau mungkin dulu hal-hal itu enggak dipikirkan sih. Tapi kalau misalnya sekarang nih, kalau mau flashback ke belakang, jadi mikir sih. Kayak apapun hal baik yang kita lakukan yang mungkin menurut kita tuh saat itu tidak penting. Tidak penting dalam arti tidak menghasilkan uang ya. Iya. Kalau anak muda kan apa-apa pasti valuasinya uang. Iya. Kalau enggak ada uangnya, enggak mau kerjakan. Enggak ada uangnya, enggak ada kerjakan gitu kan. Waktu itu ya mungkin tidak ada uangnya, tapi aku kerjakan karena aku suka dan aku suka challenge diri aku sendiri. Aku dapat satu kesimpulan gitu. Sebenarnya peluang yang kita dapatkan saat ini itu tuh hasil akumulasi apa yang pernah kita lakukan di masa terdahulu. Menanam ya. Iya, menanam. Menanam kebaikan. Ya. Wih, berat Kalau nih. aku nggak bisa tidak belajar editing, Iya. Photoshop, aku nggak bakal gampang jualan Sulisius di Instagram. Kalau aku tidak terbiasa bikin konten setiap harinya, tidak pernah putus, satu hari itu minimal 3. Nah, hitung ya, satu hari 30 hari. 30 hari. Berarti kan 90 konten yang harus aku konten. buat. Editing, desain, posting lagi gitu kan. Ya, benar. Kalau itu aku nggak biasa kan, aku bakal kesulitan saat aku mulai Sulisius untuk memarketingkan Sulisius di online. Makanya ya kenapa aku ngomong gitu? Ya tadi semua itu sebenarnya apa yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan itu pada akhirnya akan bawa kita pada satu peluang. Kita nggak tahu kapan datang untuk peluang. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, kalau ngomong-ngomong peluang nih ya, ini pun yang bikin aku mikir berapa tahun terakhir ini sih. Kayak banyak kawan-kawan kita atau junior-junior lah atau budak-budak yang baru lulus gitu kan. Mikir bilang susah nyari kerja, susah dapat peluang segala macam, ngeluh segala macam. Kalau aku punya pola pandang yang sedikit berbeda. Ini pun aku dapatkan ya karena pengalaman hidup aku dan kawan-kawan aku. Jadi aku ngelihat tuh peluang datang tuh saat kita mau belajar. Dalam artian kayak gini, aku jelaskan misalnya kayak apa ya. Contoh paling gampang Jerry Hendrick, tahu enggak ya? Dia kan penulis tuh. Penulis buku. Senang bikin kata-kata puitis lah gitu kan. Bukan Firsa Besari ya? Bukan. Kalau itu beda, sama-sama penulis juga dan penyanyi kan, kan? Solois ya. Jadi dia tuh basicnya penulis. Sekarang dia buka satu usaha jasa kapitulis ya kalau nggak salah nama usahanya. Jadi dia bikin caption, dibayar orang untuk bikin caption postingan di sosmed, dibayar orang untuk bikin kalimat pertunangan, mau lamaran, mau cerai, jasa bikin jasa caption bikin yang merangkai kata. Merangkai kata. Nah, jasa merangkai kata. Nah, dari situ kan kenapa dia bisa mengeksekusi ini sebagai peluang, sedangkan menurut kita ini kita tidak melihat ini sebagai peluang. Iya, karena nggak penting kan. Karena kita tidak tahu ilmu itu. Sedangkan dia tahu dan dia mau belajar. Nah, makanya tadi aku bilang saat orang ngomong tidak ada peluang, bisa diartikan dia tuh tidak mau belajar. Kalau kau mau belajar apapun, belajar nyanyi, kau bakal mikir jadi seorang penyanyi itu peluang, jadi seorang YouTuber yang cover itu peluang. Tapi kalau kau misalnya tidak belajar nyanyi, kau tidak melihat itu sebagai peluang, benar tak? Benar. Make sense tak? Make sense. Benar ya? Jadi harus ya terbuka semua sebenarnya jalan sekarang. Itulah makanya ya sekarang aku tidak membatasi diri aku untuk belajar. Belajar apapun itu, ayo selama ya masih bisa dipertanggungjawabkan dan ya bermanfaat lah. Karena ya tadi aku ngerasa tuh ya peluang tuh datang tuh di saat emang kita udah bisa, udah mau belajar dan ditambah ya ketemu dengan banyak orang. Jadi tuh emang benar kalau misalnya ada orang yang bilang nasib kita tuh bisa berubah kalau misalnya kita ketemu orang yang tepat. The right man, the right place. Bener gak? Iya. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang tiba-tiba nasibnya berubah saat dia ketemu orang si B. Padahal sebelumnya mungkin dia gelandangan. Ya, benar. Atau enggak ada apa-apa. Kan banyak tuh sering kita ngeliat kan kisah-kisah hidup orang kayak gitu tuh kan. Ya
Ya itu tadi saat kita mau belajar, kita siap dengan skill dan lain-lain, ketemu orang yang tepat lagi. Moment of truth. Waduh, itu kan bakal boom loh. Iya. Bener gak? Iya. Nggak mungkin kan orang itu datang saat kita nggak punya apa-apa kan, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya attitude, nggak punya disiplin. Tapi kalau misalnya kita punya itu, bekal itu, kita ketemu lagi orang yang tepat, wow itu bakal jadi banyak peluang. Peluang itu sebenarnya diciptakan sebenarnya. Iya. Iya Peluang itu benar, diciptakan, bukan Diciptakan dicari. even dari diri sendiri maupun dari orang lain sebenarnya kan. Makanya kan kayak sebelum tadi kesini nih kan, aku sempat ngelihat konten YouTube-nya si Raffi Ahmad, walaupun tidak subscribe tapi penasaran dengan ngelihat. Wih padahal benar subscribe ya. Jadi dia bilang sekarang kan dia jelasin ke temannya, dia tuh baru jualan podcast untuk TV. Dia kan bikin podcast tuh, seperti ini nih kan, di shoot, ditampilin di YouTube channel dia kan. Itu acara itu dia jual ke stasiun TV. Karena COVID sekarang kan orang nggak bisa syuting kan segala macam. Nah peluang kan, di saat orang lain kesusahan nyari duit, dia malah dapat duit dari situ. Terbiasa sih Ger, orang-orang yang kayak gitu tuh udah istilahnya udah punya trigger sendiri. Dia punya insting lah ya kali ya. Benar, insting itu pun bisa dilatih. Seperti itu. Nggak bisa muncul dengan sendirinya. Ibaratnya kalau misalnya kayak main bola kan, nggak mungkin lah kalau misalnya dalam sekali tendang bisa langsung salto kan. Ronaldonya pun iya pasti latihan. nendang kayak gitu berapa ribu baru bisa nendang kayak gitu. Insting, bling, ya benar. Jadi tadi 400.000 jadi Lucius terus panjang-panjang gitu kemana-mana nih obrolan. Sampai ngobrol bro. Sampai yang namanya bertahan hidup dari ada yang jual tanah, sempat jadi broker tanah. Sampai sekarang punya karyawan berapa Ger? Karyawan sih cuma 4. Karyawan 4. Karyawan 4 outlet itu 5 sama aku. Oh iya, bekerja juga kan soalnya. Bekerja juga. 5 sama Gary, kemudian maintenance media sosial. Media sosial yang dipunya Sulisiusnya apa nih? Selain Instagram, Facebook, YouTube channel itu tapi enggak aktif ya. Instagram, Facebook, YouTube channel, Ya. Twitter enggak. Twitter enggak. Jadi memang cukup 3 tadi ya. Lebih fokusnya ke Instagram. Instagramnya. Karena ya tadi basic aku di Instagram. Oke, ada ikut pelatihannya ya. Dan aku sampai sekarang pun masih ngulik di Instagram, ikut seminar, ikut workshop, terbang misalnya kayak kemarin ke Surabaya berapa bulan yang lalu untuk private dengan orang, belajar Instagram. Oh gitu ya. Jadi ya spend money untuk belajar Instagram. Seberapa efektif media sosial khususnya Instagram terhadap bisnis jasa yang sekarang digelutin? Efektifnya dalam artian gini, aku kalau nggak posting, aku kalau tidak boleh posting, minum kan? boleh lah, boleh lah men. Makan juga boleh kalau ada makanan ini. Seberapa, misalnya gini, kalau aku nggak posting, kalau aku nggak maintenance ini, Nggak ada penjualan. Seberapa sih? Seberapa pengaruhnya? Itu bisa benar bisa salah. Iya. Kadang ada orang punya mindset kayak gitu kan. Setiap kali aku nggak posting, nggak ada barang yang laku gitu. Di fase awal mungkin itu bakal terjadi. Tapi kalau misalnya secara brand udah terbentuk, orang udah kenal brand kita, mungkin nggak posting pun bakal masukan tetap ada. Makanya tapi itu fase di satu bisnis yang harus kita lalui. Seberapa efektif? Sangat efektif sih sampai dengan hari ini menurut aku. Apalagi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang ngeluh nggak punya modal. Ya sebenarnya itu emang nggak pakai modal ya. Nah, iya kan? Iya. Ya walaupun ya kota juga modal sih. Ya. Tapi kan sekarang kan kota bukan barang mewah kan? Ke warnet. Apa namanya? Jujur ke warnet ya. Ke Wifi, warung kopi, ke warkop. Modal goceng. Modal gocengan udah bisa internetan ya. Seru sih kalau misalnya ngomongin tentang media sosial ya, terutama Instagram. Kalau misalnya gini, aku nih bukan orang yang paham Instagram. Pengen sih bikin ya kan kita nggak semua orang tahu tentang branding Ger. Apa sih yang disebut tentang branding? Bagaimana sih aku tuh harus branding tuh kayak gini gitu. Setiap orang tuh kita kok udah dalam pasti udah tahu tuh masalah brandingnya harus seperti ini yang bagus. Ini branding yang kurang bagus. Menurut Gary sih branding yang bagus tuh kayak gimana sih? Branding produk yang bagus. Ya saat brand kita jadi top of mind di customer.
Kalau misalnya sekarang ngomong air mineral, ingat apa? Aku Nah, terus mie instan. Indomie. Nah, gitu Oke. juga Solisius. Kalau misalnya ngomong cuci sepatu di Pontianak apa? Harus serius sih. Nah, harusnya gitu. Oh itu udah termasuk. Dan itu Berarti butuh aku- proses. iya benar. Ngebentuk branding itu butuh proses dan harus konsisten. Branding kan ibaratnya kalau misalnya mau diartikan secara gampang tuh apa yang orang lain katakan tentang kita saat kita tidak ada di tempat itu. Kira-kira seperti itu loh analoginya. Orang ngomongkan kita, tapi saat kita tuh tidak ada. Nah itu brand. Gitu juga personal branding sama. Apa yang orang ngomongkan tentang kita saat kita tidak ada di situ, itu branding dan personal branding. Nah gimana? Kalau misalnya emang image-nya bagus, usahanya, ya akan jadi bagus. Tapi kalau misalnya emang tidak bagus, ya bakal jadi tidak bagus. Tapi ada juga orang yang sengaja bikin tidak bagus dulu untuk nyari awareness. Banyak. Dan itu Bertahan lama strategi nggak? bisnis. Bertahan lama nggak? Ya nggak tahu sih. Ada yang bertahan lama, Ada tapi ada nggak? juga enggak. Oke. Ilmu AIDA Aida. kalau di bisnis tuh. Oke. AIDA, awareness, interest, desire, action. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di awal, ini standar sih. Gimana caranya brand kita harus dikenal dulu oleh orang yang sebelumnya tidak kenal jadi kenal kan. Awareness. Iya, awareness. Ngebuka ruang supaya orang bisa kenal brand kita. Setelah awareness, interest. Dia udah kenal brand kita, gimana nih ciptakan supaya dia tertarik dengan brand kita. Tidak beli, tapi dia tertarik. Misalnya dengan cara follow, kepo akun konten-konten kita, komen, nge-like, itu udah interest. Terus desire, kalau desire udah sampai pada tahap setelah aku komenan, follow segala macam, saat ada promo, mau nyoba kayaknya. Ya, oke. Boleh lah nih. Nyoba cuci Terjerat ya, sepatu masuk atau jerat ya. nyobain gitu kan. Nah, desire. Setelah action ya saat dia datang ke toko atau ngirim via online. Nah, itu rumus sederhananya sih AIDA. Kalau aku pernah baca nih ya, bisa benar bisa salah. Ini tentang postingan. Tadi yang namanya di AIDA ya, AIDA. Awareness, interest. Interest. Otak manusia itu bakal lebih interest ketika ada yang namanya warna-warni. Kalau misalnya kita punya keilmuan tentang masalah apa sih namanya itu desain ya. Desain karena diciptakan dengan Psikologi warna. Psikologi warna. Yeah. Otak manusia cenderungnya suka sama yang warna-warni. Gitu. Postingan Solisius kayak gitu gak sih? Dulu aku nggak mikirkan itu sih. Iya. Karena ya tadi aku tidak punya ilmu di situ. Oke. Bukan praktisi, nggak Iya, ada benar. ilmu di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, branding aku bentuk dengan pemilihan warna, pemilihan kata, logo yang konsisten kita tampilkan untuk konsumen. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa warna itu penting ya sangat penting. Ibaratnya ya contoh paling gampang apa ya, rokok Iya. yang koboi Iya. warna apa? Warna merah. Nah, padahal aku nggak nyebut merek ya. Ya. Sebut Terus merek juga udah apa-apa semudah bodoh. itu kan nebak kan, terus apa lagi ya? AirPods, Apple warna. Iya, putih. Ya. Kan? Orang bisa menjelaskan satu brand cuman karena warna. Gitu juga kita di bisnis. Kenapa kayak Indomie pemilihan warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Kalau misalnya di McD merah, kuning, gitu udah hafal di luar kepala makan. Secara tanpa kita sadari itu tuh dibentuk oleh pelaku usaha. Dan itu butuh proses lah ya. Butuh proses untuk tahu hal itu gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram yang benar, kalau misalnya pemilihan warna-warni itu mempengaruhi, sedikit mempengaruhi. Agak teknis sih ini, tapi satu lagi kalau boleh aku sampaikan, yang ada fisik manusianya tuh biasanya orang lebih tertarik. Jadi kalau misalnya ada wujud manusia, ada objeknya manusia, itu orang pasti interestnya akan jauh lebih tinggi. By model ya? Ya, By model yang itu bergerak. udah terbukti. Udah terbukti ya? Oke. Dulu pasti nggak tahu. Dulu nggak tahu. Pasti nggak tahu. Sehingga sekarang dipraktekkan. Nah, itu tuh apakah dengan tadi udah mulai seneng baca buku atau
ada yang namanya gini, ada yang namanya amati, tiru, ATM ya. Sebenarnya pengennya modifikasi. Modifikasi. Biasa ada kebanyakan amati, tiru, plek. ATP. Gak ATM ya ATP. Apakah kayak gitu? Apa ngeliat brand luar? Oh kayak gini nih harus ini. Aku kayak gini. Aku sih kayaknya ke gini-ginian nih. Atau kayaknya memang penerapan ilmu aku harusnya udah sampai sini. Aku udah baca beberapa baca ilmu, aku terapkan lah di Solusius. Apakah mengikuti model lainnya? Aku suka ada satu kalimat siapa gitu, aku lupa tapi siapa. Intinya tuh kita di dunia ini tuh tidak genuine, tidak original. Kita tuh selalu terinspirasi oleh orang. Benar sekali. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang orang itu lakukan di depan kita. Saat kalau misalnya kita menghendaki diri kita untuk misalnya dia melakukan ini, kita suka, kita bakal melakukannya. Nah gitu juga, makanya tadi amati, tiru, modifikasi itu aku setuju sekali. Aku mengalami proses itu juga. Jadi dulu ya aku ngeliat-liat brand kayak Jason Mark di luar, apapun itulah, banyak brand-brand di luar, di Indonesia pun ada, aku lihat-lihat, aku amati. Uniknya yang jadi keunikan sendiri dan kadang jadi kesalahan kita. Aku dulu pun mengalami kesalahan ini. Keasikan meniru, mengamati, ujung-ujungnya kita mencoba menyamakan brand kita dengan brand dia. Secara desain, secara konsep konten, secara pemilihan bahasa, kebawa. Aku mengalami fase itu. Jadi Kebawa, tuh kayak kemudian hilang jati diri nggak? Iya. Iya. Jadi seolah-olah tuh kita tuh pengen duplikasi dia. Padahal jelas itu tuh kompetitor kita loh. Walaupun mungkin dia tidak ada di Pontianak atau Indonesia. Tapi kita di satu lini bisnisnya sama. Nah, aku entah lupa kapan, aku mulai sadar. Dan aku ya mulai dapat banyak masukan lah, istilahnya ketemu beberapa kawan atau senior-senior di bisnis yang bilang, masih ingat gak yang kata-kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu relate sekali itu. Jadi kenapa aku waktu itu mikir, kalau nunggu aku harus lebih baik dari dia mungkin lama. Iya benar. Dia udah di mana, aku masih di mana. Aku baru mulai gitu kan. Iya. Aku mungkin baru umur di 1 atau 2 tahun. Aku pakai konsep itu. Aku pakai konsep ya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya mulai pemilihan kontennya sedikit beda. Terus pemilihan bahasanya, pendekatannya secara online sedikit beda. Dari situ orang notice. Kenapa notice? Ya contoh, ada 3 botol punya warna yang sama biru. Kita nggak bisa bedakan yang mana botol satu dengan yang lain. Tapi saat ada satu botol yang warnanya kuning, pasti orang Solusius. Gitu. Jadi itu ibaratnya ya berjalannya waktu lah ya, sambil belajar. Ya. Jadi memang amati, tiru, modifikasi. Itu betul. Iya. Itu betul. Basicnya tapi, itu ya. Tapi ya ada 2 kemungkinan tadi. Yang pertama terlalu asik mengamati, dimodifikasi, ujung-ujung ngikut stylenya si yang orang yang kita duplikasi. Atau juga ada kemungkinan kedua, amati belum sampai modifikasi udah tutup. Betul. Udah banyak ya. Baru ngamati, baru mau eksekusi. Oke. Jadi sebenarnya modifikasi pun butuh effort ya. Butuh penelitian juga. Mikir tuh. Iya benar. Mikir konten segala macam. Kalau masalah branding ya. Kalau untuk gini Ger, untuk sekarang saat 2020 ini bisnis cuci sepatu di Pontianak ini kan banyak nih Ger. Banyak sekali. Untuk membedakan ini Solusius nih. Ya kan? Apakah bisa dibedakan kalau ini hasil cuci sepatu Solusius atau ini bukan Solusius atau apa? Servis atau jasa agak susah sih dibedakan ya. Kita ngomong fair aja. Tapi dirasakan. Kalau servis atau jasa tuh susah dilihat tapi bisa dirasakan kan? Itu salah satu jawabannya mungkin ya. Susah untuk dinilai misalnya dibandingin, kadang subjektif. Benar enggak sih? Iya benar, karena jasa ya. Jasa kan, kadang ada yang cocok kayak gunting rambut. Benar. Mungkin ada yang cocok dengan yang 200.000, tapi ada juga yang enggak cocok sama 200.000, malah milih yang 5.000 atau 10.000 gitu. Yang tempatnya pun enggak tahu di mana itu. Tapi dia merasa cocok gitu ya, kan. Benar. Jadi pun jasa tuh pendekatnya pun hampir seperti itu.
intinya gimana kita bisa bikin si calon customer ini punya apa ya? Punya ingatan yang bagus akan brand kita. Kalau ngomong bisnis itu kan bukan hanya jual jasa. Kalau di solusi kan bukan jual jasa. Kita jual semuanya. Dalam artian ya servis, nggak hanya tuh servis cuci sepatu. Gimana si teman-teman handle konsumen, gimana kita berkomunikasi secara online dengan konsumen kita, gimana kita ngasih appreciate ke konsumen kita. Bahkan kemarin berapa bulan lalu sebelum corona ya, ada satu kejadian lucu. Ada salah satu konsumen kita tuh yang sepatunya kan banyak nih, dia nyuci misalnya ada belasan kalau nggak salah. Satu orang? Satu orang. Jadi Belasan? lupa diambil kayaknya. Terus kita ingat,